adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kembali lagi ya Kak. Di Ya. ibadah minggu hari ini sama Bang Adit dan Karut. Tetap di sekolah minggu Tetap di KP sekolah Tangerang. minggu. Walaupun online gak mengurangi sukacita Betul. kita Bang. Minggu kemarin kita udah Zoom ya. Udah Zoom. Udah Zoom. Kita sekarang online. Kita online. Tapi Iya. tetap semuanya adik-adik harus bersukacita di rumahnya. Betul. Sekarang kita minta adik-adik bangkit berdiri kali ya Bang. Betul. Biar tambah semangat. Karena Oke. kita hari ini adalah hari Tuhan. Hari Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita Oke? mau angkat pujian. Kasih Yesus. Kita mulai. Pakai gerakan ya adik-adik. Pakai gerakan dong Bang. Ikutin Bang Adit nih. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, semangat lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih semangat lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita mau membuka ibadah kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian. Saya mau ikut Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik kita ulang lagu ini sekali lagi dengan sikap lebih sungguh-sungguh. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam janji surga, Engkau masih memberikan kami Tuhan, anak-anak-Mu kesempatan untuk beribadah Tuhan, walaupun secara online untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, anak-anak-Mu juga Tuhan berkati ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan nih Bang? Masih lah semangat. Masih dong. Kemarin aja sampai keringetan banget. Keringetan karena ya. Semangat banget nih. Semangat banget. Tapi kita masih mau bersukacita lagi nih Bang. Iya, harus. Harus. Kita mau angkat Harus. pujian apa nih Bang? Karena kita sekarang hari ini hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta. Udah lewat ya kemarin ya. Tapi kita masih ada suasana. Masih suasana, masih ada semangatnya, kan? Betul. Jadi kita harus penuh sukacita Penuh sukacita. untuk menjadi anak Tuhan. Oke. Oh, sukacita. Pas banget tuh ke lagunya. Kita nyanyiin aja ya Bang ya. Oke, siap-siap. Oke deh. Mm-mm. Ikutin gerakan Bang Adit ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, tapi masih belum jalan-jalan kita nih Bang. Belum jalan-jalan. Belum Belum. jalan-jalan. Kita Karena mau kan jalan baru ya? sukacita. Iya, Sekarang kita mau ngajak jalan-jalan ya. mau ngajak jalan-jalan sama yang memberikan sukacita nih. Iya betul. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Surgawi. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Betul. Siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini adik-adik kita ketemu lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Pertama, kakak mau nanya dulu nih, gimana kabar adik-adik? Gimana kabar sekolahnya? Apakah berjalan dengan baik? Gimana aktivitas adik sehari-hari? Apakah semuanya dijalankan dengan senang, bahagia? Ya kan adik-adik? Memang sekarang agak sedikit membosankan ya adik-adik ya, karena kebanyakan aktivitas adik-adik sekarang di rumah, susah untuk keluar rumah, belajar juga sekarang kan daring ya adik-adik, online, jadi nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa nanya kabar, nggak bisa tahu kabar, nggak bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, biasanya kan. Nah, kalau ke sekolah kan senengnya begitu ya adik ya, nggak cuma belajar tapi bisa beraktivitas sama teman-teman ya kan. Walaupun seperti itu, sampai nanti kita bisa masuk lagi ke sekolah, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik, dan kita juga doakan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa lagi beraktivitas secara normal dan beraktivitas dengan teman-teman kita yang lain, bertemu dan saling memberikan kabar, yang bercerita lah ya adik-adik. Kita doakan juga untuk teman-teman, saudara-saudara kita terkasih yang mungkin terkena imbas atau terkena efek dari pandemi ini, atau mungkin terkena COVID ya, adik-adik kena sakit COVID ini.
kita doakan agar segera lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama minta hikmat dari Tuhan ya adik-adik, dan tuntunan Roh Kudus. Kita mau berdoa dulu. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya adik-adik untuk dibaca. Kita sama-sama baca karena kali ini kita mau belajar dari Alkitab tentang firman Tuhan. Coba siapkan, kakak tunggu ya. Kakak tunggu bentar, adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah? Jangan tanya, Mama, mana Alkitabnya? Jangan gitu ya adik-adik ya. Adik-adik tahu di mana letak Alkitab adik-adik sendiri. Ya. Sudah? Yuk. Kalau sudah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu kami tetap bisa berkumpul pada hari ini, pada minggu ini, untuk belajar akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kami pengertian dan memberikan kami hikmat agar kami mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan di dalam hidup kami. Dan yang terpenting Tuhan, kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah ya adik-adik? Ya. Karena tadi sudah kita siapkan Alkitabnya. Untuk yang bisa baca dan tulis, bisa juga siapin buku ya atau kertas dan pulpen dan alat tulisnya. Bisa catat kalau ada hal-hal penting yang mau adik catat untuk jadi pengingat adik-adik tentang firman Tuhan hari ini. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 13. Dah? Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah? Kisah Para Rasul itu ada setelah Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ya, udah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, seperti tema kita pada hari ini, kalau adik-adik bisa baca perikopnya di atasnya, yaitu judulnya adalah Pentakosta. Pentakosta. Nah, jadi seperti judul hari ini, kita sedang merayakan hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta sendiri itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, kan 40 hari kemudian dia naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian terjadilah yang namanya Pentakosta. Terjadilah yang namanya Pentakosta. Jadi kalau ditambah-tambah 40 tambah 10 ada 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, terjadilah peristiwa Pentakosta ini. Apa peristiwanya? Seperti kita baca di sini adik-adik, peristiwanya adalah turunnya Roh Kudus. Jadi waktu orang-orang percaya, orang-orang saleh, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, termasuk murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Jadi mereka sendiri merayakan waktu itu tiba hari Pentakosta. Jadi memang Pentakosta ini sebelum Tuhan Yesus sudah dirayakan oleh bangsa Israel, tapi berbeda dengan kita saat ini. Kita saat ini merayakan Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus, hari di mana orang-orang percaya menerima Roh Kudus di Yerusalem. Ini berbeda. Dulu bangsa Israel sebelum kejadian ini memang merayakan Pentakosta, tapi berbeda dengan kita, mereka merayakannya sebagai salah satu hari besar untuk mengucap syukur kepada Tuhan 7 minggu setelah hari Paskah. 7 minggu setelah hari Paskah dulu bangsa Israel itu untuk memperingati hari di mana bangsa Israel keluar dari penjajahan di tanah Mesir. Nah, jadi waktu itu mereka seperti mengucap syukur, jadi mereka kayak panen ya, kira-kira gitu, penuaian gandum, lalu mereka merayakan 7 minggu setelah hari peringatan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi ini kita beda lagi nih, kita sekarang merayakannya sebagai hari di mana hari di mana orang-orang percaya menerima Roh Kudus, ada turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, di sini turunnya Roh Kudus yang digambarkan di firman Tuhan kita hari ini adalah setelah menerima, ada lidah-lidah. Kita coba baca yang ayat 2 sampai ayat 4 ya adik-adik. Di situ waktu mereka berkumpul, tiba-tiba dari langit itu ada tiupan angin keras memenuhi rumah mereka itu. Jadi tiba-tiba datanglah lidah-lidah api gitu, hinggap di atas mereka. Lalu mereka mulai berbahasa lain yang kalau dijelaskan dari ayat 8 sampai ayat 11 itu orang-orang lain dari bangsa lain tuh yang dari berbahasa beda-beda itu bisa mengerti perkataan mereka. Wah, itu luar biasa banget adik-adik. Bayangin kita dari bangsa yang beda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, tiba-tiba satunya Roh Kudus ini kita mengerti, walaupun kita berbahasa beda-beda, tapi kita mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang saleh ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini. Kita mengerti, padahal mereka tidak berbahasa, padahal mereka adalah bangsa lain, mereka menggunakan bahasa yang lain, tapi kita mengerti melalui bahasa kita sendiri. Itu benar-benar ajaib sekali, sehingga mereka mengerti bahwa yang orang-orang saleh ini katakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, padahal mereka dari berbagai macam bahasa. Tentu saja ini jadi hal yang aneh ya adik-adik, makanya di ayat 13 ada yang sedikit menyindir, mereka sedang mabuk oleh
anggur manis katanya begitu ya. Mereka meledek, loh kok bisa kayak gini, kayak gitu kan. Nah, jadi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus ini naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus ini. Ya, pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau adik-adik bisa baca itu di kalimat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus ini akan datang kepada murid-muridnya gitu. Jadi Roh Kudus ini adalah, kalau adik-adik kita belajar lebih dalam, kita tahu bahwa ada Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Ini adalah sifat Tritunggal Allah. Hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh dari Bapa di sorga untuk menyertai, menolong, dan menghibur orang percaya dalam hidup di dunia ini. Roh Kudus juga menuntun kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Nih, contoh sederhananya saja ya adik-adik, saat kita merasa sedih. Kadang-kadang kan kita merasa sedih adik-adik ya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Saat itu kita akan merasakan ketenangan dan kesedihan itu hilang. Itu salah satu contoh kecil ya adik-adik. Disitulah Roh Kudus bekerja, menghibur kita saat kita minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan Yesus tidak lagi ada di dunia ini. Tapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, datang ke dunia, ke dalam hati adik-adik untuk menjadi penolong dan menjadi penghibur adik-adik, juga menuntun adik-adik melakukan sesuai apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh tentang Roh Kudus yang menolong kita ya adik. Dan juga bagaimana Roh Kudus ini menuntun perjalanan para nabi, juga murid-murid Tuhan Yesus yang tertera di Alkitab. Kita nanti akan baca lebih lagi ya, mungkin di hari-hari atau minggu-minggu berikutnya nanti ada beberapa kisah-kisah lagi yang bisa kita ceritakan. Nah adik-adik, bagaimana bahagianya kita, Tuhan itu gak hanya mati dan menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Dia juga gak pergi gitu aja ninggalin kita, tapi dia memberikan kita roh yang menolong kita di dunia ini untuk menuntut kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa simbol tentang Roh Kudus ini di dalam gereja ya. Banyak, ada beberapa, tapi hari ini kakak akan coba jelaskan 2 simbol yang biasa dipakai untuk menggambarkan tentang Roh Kudus. Seperti menurut cerita ini nih. Pertama, adik-adik bisa baca tadi ya, menurut cerita ini ada api. Tadi kan digambarkan bagaimana lidah-lidah seperti nyala api ini hinggap kepada orang-orang percaya pada Yesus Kristus pada saat itu sebagai tanda bahwa mereka penuh akan Roh Kudus. Makanya ini menjadi salah satu lambang yang biasa kita jadikan lambang Roh Kudus atau simbol Roh Kudus. Seperti juga tertulis pada Matius 3 ayat 11 di kalimat terakhir ada kata-kata, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lalu ada yang kedua, merpati. Merpati ini kenapa merpati? Karena waktu ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, salah satunya ya adik-adik, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, waktu itu tiba-tiba turun Roh Allah dalam bentuk burung merpati, sehingga Roh Kudus juga sering dilambangkan dengan burung merpati ya adik-adik. Dan ada juga beberapa seperti air yang biasa dipakai untuk membaptis dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, semoga adik-adik hari ini mengerti ya apa itu Pentakosta, Roh Kudus, dan simbol-simbol Roh Kudus. Tadi itu adalah, coba kita ulangin lagi adik-adik ya. Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga ya. Dan itu adalah hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus dengan tanda-tanda lidah api kepada murid-muridnya di
Salem. Terus apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh yang menuntun kita, menolong dan menyertai kita selama kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini. Juga roh yang menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa itu simbol-simbol Roh Kudus? Tadi ada 2 yang kakak jelasin, yaitu api dan merpati. Nah, adik-adik, ketika adik-adik merasa sedih atau ketika adik-adik kesulitan, jangan lupa ya minta pertolongan Roh Kudus agar membimbing dan menolong adik-adik. Pasti adik-adik akan merasakan kelegaan. Contohnya saja, saat adik-adik kesulitan nih saat belajar, minta bimbingan Tuhan dan Roh Kudus agar adik-adik diberikan pengertian. Pasti adik-adik akan diberikan pengertian sehingga pelajaran tersebut bisa adik-adik mengerti. Contohnya aja nih kakak nih, dulu kakak pernah gak ngerti, kakak udah belajar tapi kakak gak ngerti pelajarannya. Lalu setelah kakak gak ngerti pelajaran tersebut, lalu kakak berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, kakak coba baca lagi, terus kakak mikir, oh begini ya caranya ternyata. Oh, kakak lalu diberikan pengertian. Itu contoh dari kakak ya. Jadi kakak yakin itu juga bisa jadi contoh buat adik-adik supaya adik-adik ketika dalam kondisi belajaran tidak mengerti, adik-adik bisa minta tuntunan Roh Kudus. Nah, apapun itu adik-adik, datanglah kepada Tuhan ya adik-adik. Roh Kudus juga akan menolong sehingga adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam melangkah, dalam mau keluar rumah, mau melakukan sesuatu, minta pertolongan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan, agar adik-adik tahu apa yang harus adik-adik perbuat. Upgrade terus pengetahuan adik-adik tentang firman Tuhan dengan membaca Alkitab, dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan dan kita membutuhkannya dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan tinggalkan waktu adik-adik untuk berdoa. Gak cuma saat makan atau sebelum tidur, tapi setelah bangun tidur, mau melangkah kemanapun adik-adik tetap berdoa. Ya, yuk kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ya adik-adik, semoga adik-adik terberkati hari ini, mengerti apa itu Pentakosta, apa itu Roh Kudus, dan apa-apa saja simbol-simbol Roh Kudus, dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami dan mengajari kami dalam setiap langkah kami. Ajar kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Baiklah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini ya? Luar biasa memberkati, Bang. Luar biasa memberkati. Jadi kita jangan lupa tetap kita pesankan kepada adik-adik ya. Iya. Kita dengar firman Tuhan, berarti kita juga harus Melakukan melakukannya. firman-Nya. Oke. Gitu. Karena itu adalah bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik, yang Iya. benar-benar sayang sama Tuhan Yesus Yang ya, Bang ya. dipimpin oleh Roh Kudus juga. Betul. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita adik-adik. Kita siapkan Kidung Jemaat kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 367. Ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Oke, cepet disiapin Kidung Jemaatnya. Oke, Kita mulai. kita nyanyikan. Hidup
muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjemah. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Mu Mari adik-adik kita mau menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, shalom. Tuhan Shalom. memberkati ya adik-adik. Tetap Sampai jumpa. jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Ya, dadah. Dadah.